Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu lagi ya, meskipun masih tetap secara virtual gitu di room Zoom ini pada pagi hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga rasa bahagia gitu ya, rasa nyaman, rasa senang, dan tetap semangat untuk kita lanjut kuliah lagi minggu ini setelah kemarin 2 minggu UTS ya. Semoga kemarin semua yang sudah dikerjakan di UTS bisa nanti dapat nilai yang bagus semuanya, kemudian nanti nilainya juga menjadi berkah gitu ya ilmunya. Hari ini kita melanjutkan untuk mata kuliah kimia gitu ya, di topik ke berapa ini harusnya ya, ke-10 atau ke-9 ini tentang kimia analisis gitu ya, atau analytical chemistry. Sebelumnya saya minta maaf ya, ini mungkin saya ngomongnya agak-agak jadi nggak lancar gitu karena gusi yang belakang agak bengkak, jadi susah untuk ngomongnya gitu ya. Sebelum kita mulai untuk diskusi pada pagi hari ini, kita buka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan silahkan berdoa sebelum belajar. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Akan saya mulai dulu. Ini kimia analisis, jadi tujuan pembelajarannya adalah nanti teman-teman diharapkan bisa mengetahui dan memahami gambaran umum bagaimana sih kimia analisis atau analisis kimia gitu ya. Apa fungsinya, bagaimana cara melakukannya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, seperti itu. Jadi nanti yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini mulai dari gambaran umumnya ya, analisis kimia itu seperti apa, kemudian nanti ada analisis kimia secara kualitatif dan kuantitatif, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam menentukan metode yang tepat, kemudian pengambilan sampelnya seperti apa, dan yang terakhir adalah bagaimana proses dalam menginterpretasi data ya, kemudian menyatakan apakah data yang diperoleh itu ada kesalahannya, kemudian istilahnya kalau kita bilang bias gitu ya, sehingga apa yang harus kita perhatikan. Itu yang pertama, kita masuk di introduction dulu untuk perkenalan apa itu kimia analisis dan apa saja aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu kimia analisis? Jadi kimia analisis itu pada dasarnya adalah prosedur analisis yang digunakan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Jadi pertanyaan adalah apa dan berapa banyak ya, what and how much. Jadi ada zat kimia apa atau ada suatu senyawa apa dan berapa banyak senyawa itu jumlahnya dalam suatu sampel atau dalam suatu bahan yang kita teliti. Nah, kimia analisis ini mencakup pemisahan atau separation, kemudian ada identifikasi, ini tadi ya untuk menjawab what, ini senyawa apa yang ada di situ atau identification, kemudian berapa jumlahnya dengan pengukuran jumlahnya atau quantification, suatu zat kimia dalam suatu produk atau bahan atau sampel. Ini pemisahan ini biasanya adalah prosedur pendahuluan gitu ya. Untuk tujuannya adalah mengisolasi zat kimia spesifik yang memang kita akan analisis, yang akan kita cari. Kemudian identifikasi, ini dia menganalisis jenis zat kimia atau kita sebut sebagai analit. Jadi zat yang akan kita analisis itu disebut sebagai analit, atau kita sebut proses identifikasi ini adalah analisis kimia kualitatif. Kemudian pengukuran jumlah ini adalah kita menentukan konsentrasi atau kadar zat kimia di dalam satu satuan bahan tersebut, atau kita sebut sebagai analisis kimia kuantitatif gitu ya. Kemudian apa saja penggunaan kimia analisis dalam kehidupan sehari-hari? Prosedur kimia analisis ini banyak digunakan di berbagai industri ya, termasuk industri farmasi, kemudian industri pangan, kedokteran dan kesehatan, kemudian industri kimia, di bidang pertanian, dan juga laboratorium-laboratorium klinis gitu. Contohnya apa saja? Contohnya
misalnya menentukan umur simpan obat-obatan ini pada industri farmasi. Kemudian ada tidaknya kontaminan pada obat-obatan tersebut ya, karena kan harusnya hanya ada senyawa-senyawa apa saja, kemudian dicek apakah ada kontaminan zat lain gitu yang bisa kemungkinan menimbulkan bahaya. Kemudian menentukan senyawa kimia dalam pemeriksaan biokimia, baik itu biokimia darah maupun biokimia urin. Ini biasanya di lab-lab gitu ya. Mungkin kalau ada yang pernah cek lab darah, cek lab urin, atau mungkin ada di biokimia yang lainnya, misalkan pemeriksaan kadar glukosa, kolesterol, asam urat, hemoglobin, kemudian ada tidaknya protein dalam urin, itu juga termasuk uh, kimia analisis. Kemudian menentukan konsentrasi kandungan mineral dan zat gizi lainnya pada jenis tanah atau lahan ini ya di bidang pertanian ini, supaya kita bisa menilai tanahnya di lahan ini, di daerah ini, dia tingkat kesuburannya baik untuk pertumbuhan tanaman tertentu karena dia mengandung mineral A, B, C, dan ini cocok untuk pertumbuhan tanaman tersebut gitu misalnya. Kemudian untuk menentukan ada tidaknya kontaminan pestisida pada produk-produk pertanian. Nah, ini ya biasanya untuk apa namanya, masalah keamanan pangan. Jadi dicek apakah pada produk-produk pangan pertanian yang dihasilkan itu ada kandungan pestisida atau tidak. Atau misalkan kalau teman-teman ini ya ada berita sidak ini ya di pasar itu kemudian uji boraks, uji formalin, nah itu juga termasuk kimia analisis ya untuk mendeteksi ada tidaknya kandungan bahan-bahan tambahan yang dilarang gitu pada produk-produk tertentu. Kemudian bisa juga digunakan di bidang yang lain, misalkan di bidang forensik, kemudian analis lingkungan, misalnya ada tidaknya cemaran di laut gitu ya, atau di atmosfer udara gitu ya, untuk bisa melihat berapa sih sekarang di tahun 2021 tuh di atmosfer kita karbon monoksidanya gitu katakanlah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, itu juga termasuk analisis kimia gitu ya yang ada di lingkungan. Dan juga analisis-analisis klinis yang lainnya. Jadi sangat banyak sekali penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau berdasarkan ukuran sampelnya, analisis kimia ini ada analisis makro. Ini ketika sampel yang kita gunakan itu lebih dari 0,1 gram atau lebih dari 100 miligram gitu ya. Kemudian ada analisis semi mikro. Ini ketika sampelnya ukurannya antara 10 sampai 100 miligram. Kemudian dikatakan analisis mikro apabila sampelnya itu 1 hingga 10 miligram, jadi semakin kecil, dan ultra mikro ketika sampelnya kurang dari 1 miligram. Jadi tergantung nanti jumlah sampelnya seberapa, dan biasanya juga nanti metodenya yang bisa sesuai untuk ukuran sampelnya seperti itu juga biasanya ada perbedaannya. Nah, selanjutnya kita membahas apa saja analisis kualitatif dan kuantitatif tadi ya. Diingat-ingat yang kualitatif itu untuk hanya menjawab apa jenis zatnya gitu ya, apa komposisinya, apa komponen-komponennya. Sementara kalau kuantitatif itu dia sampai menjawab ke berapa banyak, how much kandungannya atau konsentrasinya. Nah, ini tadi contohnya ini ya, kalau kita di bidang gizi, jadi saya contohkan ini analisis zat gizi pada bahan pangan. Ini kalau misalkan analisisnya yang kualitatif, jadi contohnya ini kita menentukan kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral pada bahan pangan tersebut yang bertujuan untuk kita menentukan jenisnya, atau bisa juga kita menentukan karakteristiknya untuk tujuan penentuan kualitas. Nah, nanti ini mungkin akan lebih detail ketika teman-teman masuk di semester 3, nanti ada mata kuliah analisis zat gizi ya. Jadi ini contohnya nanti ada kita namanya prosedur penentuan mutu protein ya. Jadi suatu bahan itu dikatakan kualitas proteinnya baik, nah ketika dia mempunyai susunan asam amino apa saja gitu ya. Nah, itu termasuk yang dia analisis kimia kualitatif ya. Kita menentukan jenis atau karakteristik proteinnya, dia itu seperti apa. Komponen-komponen proteinnya yang menyusun itu ada apa saja. Tapi tidak sampai menentukan jumlahnya berapa. Nah, kalau yang menentukan jumlahnya berapa tadi ya, kuantitatif di sini adalah menentukan jumlahnya atau konsentrasi tadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral pada bahan tersebut ya per
sajiannya atau persatuannya itu, nah ini biasanya digunakan untuk informasi nilai gizi pada kemasan di makanan komersil gitu ya. Jadi itu juga pada prinsipnya adalah menggunakan prosedur kimia analisis. Nah, sebagai anak gizi ini mulai apa namanya membiasakan diri untuk mencermati informasi nilai gizi ya, karena itu dia ditempelkan di situ tidak hanya sebagai hiasan, tapi juga sebagai informasi. Apa saja sih kandungan zat gizi yang ada di dalam produk tersebut gitu? Apakah itu baik untuk kita atau mana yang perlu kita batasi sehingga kita juga bisa kalau misalkan milih-milih apa namanya makanan di toko gitu ya, di Indomaret, Alfamart dan segala macamnya, itu tidak hanya dari harganya, rasanya dan segala macam ya. Mungkin dari teman-teman gizi bisa mulai dibandingkan juga dari nilai gizinya gitu. Oh, yang ini natriumnya ketinggian gitu ya. Pilih yang ini aja yang natriumnya sedengan gitu ya. Nah, mungkin itu nanti penggunaannya untuk sehari-hari akan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kualitatif analisis. Nah, ini juga nanti teman-teman ketika masuk di mata kuliah analisis zat gizi nanti akan ada, semoga nanti tahun depan sudah mulai bisa kita praktikum secara langsung ya nanti di lab. Jadi nanti akan menguji, nanti biasanya ada perubahan-perubahan warna seperti ini. Oh, berarti itu kalau ada perubahan warna berarti dia ada kandungan apa gitu. Nah, ini kualitatif analisis tadi dia menggambarkan karakteristik kimia suatu senyawa yang kita uji, yang tujuannya nanti untuk menggambarkan kualitas dari senyawa tersebut terlepas dari jumlah atau konsentrasinya. Bisa juga digunakan untuk mendefinisikan komposisi senyawa turunan suatu zat gizi tadi ya, yang sudah saya contohkan, misalnya komposisi asam aminonya seperti apa, itu untuk kemudian kita jadikan kesimpulan untuk menentukan kualitas protein. Kemudian ini contoh yang paling sederhananya adalah untuk metode observasi ya, jadi pengamatan reaksi kimia yang terjadi, kita lihat apakah terjadi misalkan perubahan warna atau tidak, atau ada munculnya warna yang baru atau endapan yang berwarna yang lain atau tidak. Itu misalkan ini nanti pada karbohidrat ini ada uji Benedict, kemudian ada uji kandungan zat aditif gitu ya, uji oksidasi minyak gitu. Jadi biasanya adalah ini ya, mungkin kalau misalkan SMP, SMA udah pernah lah ya uji Benedict, uji iodin tuh. Jadi kalau misalkan diteteskan gitu nanti dia berwarna ungu, berwarna biru gitu ya. Oh, berarti dia menunjukkan ada kandungan amilum gitu. Oh, dia ada kandungan monosakarida. Nah, contohnya adalah seperti itu. Parameter yang berkaitan dengan analisis kualitatif tadi ini ya, ada tidaknya pembentukan endapan setelah diberikan reagen, atau biasanya diberikan reagen kemudian ada pemanasan gitu ya, sehingga dia bisa mempercepat reaksi kimia sehingga oh dia terbentuk suatu kompleks berwarna tertentu gitu, atau endapan berwarna tertentu. Kemudian ada tidaknya eliminasi atau pembentukan senyawa yang baru gitu ya, yang menunjukkan misalkan kalau misalkan kita uji kualitatif pada minyak misalkan ya, untuk melihat apakah dia ini minyaknya kualitasnya masih bagus gitu ya. Masih bagus itu dilihat dari mana? Apakah dia ada pembentukan zat-zat kimia yang dia itu merupakan hasil oksidasi lipid atau oksidasi lemak gitu ya, menunjukkan dia berarti kualitasnya menurun. Nah, kita cek, oh ternyata dia ada perubahan warna, ini berarti dia sudah sampai ada pembentukan senyawa baru, yang itu senyawa yang radikal bebas gitu ya, menunjukkan bahwa lemak ini atau minyak ini sudah pada oksidasi tingkat lanjut sehingga tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ini reaksi-reaksi pada analisis kualitatif, ini kita mengenal ada istilah reaksi selektif dan reaksi spesifik. Bedanya seperti apa? Reaksi selektif itu adalah reaksi yang timbul ketika reagen atau reaksi yang kita gunakan itu dia bisa mendeteksi kelompok substansi tertentu ya. Jadi suatu kelompok yang dia lebih luas gitu. Misalkan pada uji molis ini, pada uji karbohidrat, dia untuk mendeteksi kandungan karbohidrat secara luas. Dia tidak spesifik, misalkan karbohidrat itu kan nanti ada monosakarida, disakarida, polisakarida, oligosakarida seperti itu ya. Jadi dia karbohidrat secara luas gitu. Ada serat pangan juga gitu. Nah, kalau yang molis dia secara luas. Nah,
Kemudian bedanya dengan reaksi yang spesifik ya, seperti namanya spesifik, jadi dia reaksi yang timbul ketika reagen yang kita gunakan itu mendeteksi jenis zat kimia yang memang spesifik pada reagen tersebut. Gitu. Contohnya ini pada uji Benedict, ini dia masih sama-sama, kalau yang molis tadi karbohidrat secara luas, kalau yang Benedict ini memang dia spesifik untuk mendeteksi gula reduksi. Gula reduksi itu yang golongan monosakarida dan disakarida. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang kuantitatif di sini sampai ke tadi ya, penjumlahannya. Jadi berapa jumlahnya. Jadi biasanya berkelanjutan. Jadi setelah uji kualitatif kemudian dihitunglah berapa itu dengan berbagai macam alat ukur. Ini analisis kuantitatif ya, mendefinisikan jumlah suatu zat dalam satuan ukuran, misalkan 25 mikrogram per 100 gram sampelnya. Ya, atau misalkan kalau tadi ya di informasi nilai gizi, tadi misalkan ada 25 gram karbohidrat dalam satu sajian. Satu sajian itu ada 40 gram misalkan, seperti itu. Kemudian beberapa metode dalam analisis kuantitatif ini dalam menghitung konsentrasi zat kimia tadi, ini ada spektrofotometri, kemudian ada kromatografi gas atau gas kromatografi, GC biasanya singkatannya, ada gravimetri, volumetri, titrimetri, ini tergantung dari jenis bahannya yang digunakan seperti apa, kemudian tujuan analisisnya seperti apa. Nah, ini kemudian pengelompokan zat berdasarkan hasil analisis kuantitatif ini ya. Jadi kalau misalkan sudah diperoleh dan hasil zatnya yang diperoleh itu jumlahnya seberapa, ini bisa ada pengelompokannya. Kalau misalkan dia itu tadi jumlahnya lebih dari 1% dibandingkan dari berat sampelnya ya katakan. Jadi senyawa kimia yang kita temukan ternyata dia konsentrasinya itu lebih dari 1% dibandingkan dengan volume atau berat dari sampel yang kita gunakan, maka dia disebut sebagai senyawa mayor. Kalau misalkan dia 0,01 sampai 1%, maka disebut sebagai senyawa minor. Nah, kita sebut sebagai senyawa trace, gitu ya. Trace itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu artinya adalah apa ya? Jejak-jejak gitu ya. Jadi jejak ya artinya hanya sedikit sekali gitu ya, hanya memang ada jejaknya gitu istilahnya. Karena dia sangat kecil jumlahnya, kurang dari 0,01%. Nah, ini biasanya ini dia adalah contoh-contoh kandungan vitamin dan mineral dalam suatu bahan. Gitu. Contohnya pada beras ya. Di beras itu senyawa mayornya itu yang dia lebih dari 1% kandungannya, yang kemudian bisa kita anggap dia itu menyumbang kalori yang cukup diperhitungkan, itu ada karbohidrat dan protein. Sementara lemak itu merupakan senyawa yang minor ini contohnya pada beras gitu ya, karena dia kandungannya hanya kecil, kurang dari 1%. Nah, sementara ada di sana kandungan vitamin dan mineral, tapi dia memang trace elements ya, jadi memang dia senyawa-senyawa yang sangat kecil jumlahnya atau kurang dari 0,01%. Kemudian selanjutnya ini bagaimana proses dalam menentukan metode dan pengambilan sampel. Nah, ini alur kerja ya, kurang lebih alur kerja yang perlu kita lakukan dalam menganalisis suatu senyawa kimia ya, melakukan analisis kimia. Ini yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Jadi ada masalah apa sih gitu kan? Istilahnya latar belakangnya apa sih, kenapa kita perlu melakukan itu. Kemudian kita tentukan tujuan analisisnya gitu ya. Contohnya tadi misalkan untuk mendefinisikan masalah, kita perlu nih untuk menentukan mutu protein gitu ya. Kita perlu untuk menentukan mutu protein, sehingga kemudian tujuan analisisnya adalah kita ingin menentukan komposisi asam amino pada protein pada misalkan telur gitu ya. Kita ingin menentukan membandingkan mutu protein antara telur dan misalkan daging. Jangan telur dan daging, telur dan sumber protein lain, tempe gitu misalkan tempe. Jadi kita ingin tujuan analisisnya adalah menentukan komposisi asam amino
pada telur dan pada tempe gitu kan. Kemudian kita memilih metode analisisnya apa? Kita bisa ini studi literatur ya, bisa membaca berbagai referensi, sudah ada banyak sekali rujukannya. Kalau misalkan mau uji protein itu pakai apa saja sih gitu. Itu ada, kemudian kita menentukan sampelnya, kita mengambil sampelnya di sini. Kenapa dipilih hanya sampelnya saja? Sampel itu kan hanya bagian kecil ya dari seluruh bahan gitu ya, yang bersifat representatif gitu. Kemudian kita preparasi sampel atau persiapan sampelnya apa saja yang harus langkah-langkah pendahuluan apa yang harus dilakukan sebelum kemudian dianalisis. Kemudian kita kalau misalkan diperlukan ada pemisahan atau perlu tidaknya ini ya pembentukan konsentrat istilahnya atau penjenuhan senyawa tersebut, maka kita perlu lakukan. Kemudian lanjut ke pengukuran senyawanya, misalkan bisa tadi komposisinya jadinya apa saja, asam aminonya, atau kemudian sampai ke jumlahnya, kemudian berapa saja. Kemudian kita interpretasi dan mengevaluasi datanya itu ya. Apakah kemudian data yang diperoleh itu termasuk akurat dan presisi dan bisa kita pertanggungjawabkan sehingga datanya valid ya. Datanya valid sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan bisa kita gunakan gitu ya sebagai referensi. Itu kurang lebih alur kerjanya. Jadi pada tahap yang ini, yang 3 di atas, ini adalah technical approach ya. Jadi istilahnya kita adalah banyak studi observasi, kemudian studi literatur ya, kita melihat ada masalah apa di lingkungan, kita kaji dari berdasarkan hasil literatur referensi yang sudah ada seperti apa. Kemudian ini yang 3 selanjutnya dari mulai sampling, preparasi, kemudian teknik pemisahan senyawanya, ini adalah membutuhkan pengetahuan dan keterampilan laboratorium gitu ya, yang berpengalaman. Jadi makanya yang dalam proses ini yang harus merupakan tenaga yang ahli, yang memang sudah terampil. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran senyawa dan juga sampai ke interpretasi. Ini penting sekali keterampilan dalam menginterpretasi suatu informasi. Ya, itu tadi kurang lebih alur kerja dari prosedur analisis kimia. Selanjutnya ini hal-hal apa saja yang perlu kita jawab terlebih dahulu sebelum melakukan analisis kimia. Tadi sebenarnya kurang lebih sama, ini saya ulangi saja, jadi perlu dijawab terlebih dahulu informasi apa yang sebenarnya kita butuhkan. Ya. Siapa yang membutuhkan? Siapa yang di sini artinya adalah ini nanti bisa berguna untuk siapa, gitu ya. Tujuannya apakah untuk konsumen, misalkan ini kan misalkan kita posisinya adalah sebagai produsen pangan gitu ya. Ini nanti sebagai informasi bagi konsumen. Atau misalkan ini juga sebagai edukasi kepada populasi tertentu gitu, atau misalkan ini merupakan syarat regulasi untuk apa namanya lolos uji BPOM dan segala macamnya itu. Tadi apa tujuannya, harus spesifik, kemudian jenis sampel yang dianalisis seperti apa, apakah dia padat, cair, ataukah dia gas, kemudian karakteristiknya seperti apa, apakah dia merupakan produksi yang kompleks, dia campuran dari berbagai macam bahan gitu ya. Jadi yang itu nanti akan menentukan kemudian metode analisisnya seperti apa. Nah, ini dalam memilih metode, ini ada 14 faktor yang perlu diperhatikan. Ya, jadi yang perlu dipertimbangkan karena banyak sekali metode yang tersedia dan memilih. Jadi ada biasanya metode yang gold standar ya, artinya kita jadikan acuan yang terbaik, yang paling akurat ide hasilnya. Tetapi itu pun harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan tujuan analisisnya, kemudian ketersediaan alatnya dan yang lain. Kita bahas satu-satu. Ini yang pertama tadi ya, jenis sampelnya seperti apa, kemudian ukuran sampelnya nih, karena ada beberapa metode yang dia hanya bisa minimal ukuran sampelnya adalah katakanlah 1 gram gitu. Kalau misalkan di bawah itu tidak bisa gitu. Kemudian yang ketiga, preparasi apa saja yang perlu kita lakukan pada sampel. Kalau misalkan preparasinya rumit, nah itu bisa menjadi bahan pertimbangan juga. Atau ternyata metode ini lebih sederhana kok dibandingkan metode yang lainnya karena dia tidak butuh preparasi yang rumit. Kebutuhan sensitivitas dan selektivitasnya seperti apa?
ini ya tergantung ke kitanya. Kita butuh memang metode yang sangat akuratnya seperti apa. Ini tadi ya berkaitan dengan akurasi juga. Kemudian ketersediaan instrumennya apakah ada ya, termasuk juga laboratoriumnya untuk menguji itu apakah kita tahu kita mau mengujinya di mana. Kemudian keterampilan analis ya. Jadi tidak harus kitanya sendiri yang menguji ya. Kita bisa kemudian memang mempekerjakan jadi meng-hire atau meminta bantuan yang memang profesional. Dia adalah analis yang terlatih yang memang dia telah istilahnya memperoleh pendidikan dan pelatihan khusus dalam proses kimia analisis. Kemudian berapa biaya yang kita punya dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan metode tersebut ya. Karena ini mau tidak mau termasuk salah satu faktor yang penting ya. Kalau misalnya, oh yang gold standard pakai metode yang ini nih, tekan spektrofotometri. Tapi kita nggak punya biaya, sementara itu mahal sekali ya. Kalau dipaksakan ya tidak baik juga. Jadi kita turunkan mana metode yang hasilnya bisa sebaik ya, mirip-mirip mendekati dengan yang alat tersebut tetapi yang tidak terlalu mahal gitu. Kemudian apakah metode tersebut perlu waktu yang lama, yang sangat lamakah atau perlu waktu yang singkat, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan ya, bahan perbandingan. Kemudian apakah butuh otomatisasi ya, intinya apakah memang butuh penggunaan mesin yang canggih ya sehingga memang otomatis gitu hasilnya, ataukah memang dia harus secara manual menggunakan berbagai macam tools and equipment standar di laboratorium itu. Kemudian apakah ada referensi dari literatur atau hasil-hasil studi sebelumnya terkait metode tersebut. Nah, kita perlu mempelajari ya kekurangan dan kelebihan dari metode tersebut, kemudian dari referensi sebelumnya hasilnya seperti apa, sehingga kita bisa membandingkan, oh ternyata tuh kalau metode ini kekurangannya seperti ini, lebih baik pakai metode yang ini, seperti itu. Kemudian apakah ada metode yang standar? Nah, ini biasanya kita juga bisa membandingkan dengan metode standarnya itu. Kemudian apakah ada regulasi yang khusus memang kalau misalkan untuk uji ini minimal bisa diterima adalah kalau dia pakai prosedur sekian gitu ya, metode yang mana gitu. Nanti biasanya ada spesifik seperti itu. Jadi banyak sekali faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih metode analisis kimia. Selanjutnya pengambilan sampel. Gitu ya. Tadi ya sampel itu adalah hanya bagian yang kecil saja dari material atau bahan yang akan kita analisis. Ini yang perlu kita perhatikan dalam pengambilan sampel adalah apakah sampel itu homogen atau heterogen gitu. Jadi kalau misalnya dia heterogen, kita perlu homogenisasi supaya sampel yang diambil itu representatif ya. Jadi artinya ya harus dicampur terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita ambil sebagiannya, ya memang itu merupakan perwakilan dari keseluruhan bahan yang ada. Gitu. Kemudian statistik sampel, ya, statistik sampel ini berapa jumlah sampelnya gitu ya, yang perlu kita ambil gitu ya tadi berkaitan juga dengan metode apa yang itu akan kita gunakan. Kemudian ini penyimpanan dan penanganan sampel. Nah, ini adalah hal yang penting dalam proses penyimpanan dan penanganan sampel karena perlu kita kondisikan karena kalau misalnya tidak nanti bisa ada resiko terjadi perubahan kimia pada sampel. Jadi bisa ada reaksi-reaksi kimia yang terjadi sehingga nanti mungkin bisa mempengaruhi hasil. Sehingga kalaupun hasilnya itu diperoleh bisa jadi hasilnya itu menjadi tidak akurat, menjadi tidak valid ya, banyak biasnya. Beberapa hal yang diperhatikan adalah kontainernya atau tempat penyimpanan sampelnya. Jadi kita perlu tahu jenis sampelnya itu apa. Oh, berarti tempat penyimpanan yang sesuai itu jenisnya adalah seperti apa. Apakah cukup menggunakan kantong plastik gitu ya? Misalkan kan kadang-kadang kita tergantung juga ya jenis sampelnya itu
apa, diambilnya di mana, kemudian apakah kemudian tempat analisisnya itu dekat, ataukah memang harus ditransport dulu yang jauh. Nah, berarti kemudian kontainernya harus seperti apa. Nah, itu pertimbangannya akan seperti itu. Kemudian atmosfer atau udara. Ini artinya tidak bisa kemudian sampel kita gunakan, kita biarkan dalam kondisi terbuka terus-menerus gitu ya, karena atmosfer kita ini meskipun kita tidak melihat kan, kemarin kita sudah belajar ada banyak senyawa kimia yang berterbangan gitu ya, dan itu bisa ada reaksi kimia yang terjadi pada beberapa sampel. Contohnya misalkan pengambilan darah gitu ya, kalau misalkan nanti suatu saat teman-teman penelitian dan sampelnya itu adalah pengambilan darah itu. Nah, darah dibiarkan selama beberapa saat saja sudah menjendal gitu kan. Sementara kalau sudah menjendal nanti bisa jadi kalau misalkan teman-teman analisisnya zat-zat tertentu, dia kalau sudah menjendal jadi nggak kepake, jadi rusak gitu sudah sampelnya. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian temperaturnya. Ini biasanya memang sampel itu akan lebih awet pada penyimpanan suhu dingin ya, karena kalau suhu dingin itu kan dia memperlambat atau mencegah eh, terjadinya reaksi kimia ya, karena kan reaksi kimia itu kebalikannya dia akan dikatalis atau dipercepat reaksinya dengan pemanasan. Nah, ini supaya tidak ada reaksi kimia yang terjadi, maka kita simpan pada suhu dingin biasanya. Kemudian cahaya, ini juga paparan cahaya itu akan mempengaruhi sampel nggak ini pada sampel yang kita ambil gitu. Contohnya zat kimia yang kita uji itu adalah vitamin C pada minuman misalkan. Kita mau menguji vitamin C pada minuman A, B, C, D. Nah, kita sampling, tetapi kemudian kita taruh di kontainer yang dia bening gitu ya. Kemudian kita transportnya itu panjang dan itu terkena paparan sinar matahari yang cukup lama. Nah, itu kemungkinan besar vitamin C yang terkandung di dalam sampel tadi mungkin sudah rusak gitu ya, karena vitamin C itu sifatnya sensitif terhadap cahaya. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa menjadi pertimbangan dalam analis atau nanti tenaga yang melakukan penyimpanan dan penanganan sampel gitu ya, harus diperhatikan. Jadi memang rumit. Kemudian ini apa nih? Persiapan sampel, pemisahan kimia dan pengukuran gitu ya. Jadi tadi preparasi ya istilahnya, ini preparasi. Ini kita hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan tadi ya, jenis sampelnya, kelarutannya, kemudian apakah sampelnya ini dalam bentuk abu dari bahannya itu atau ekstraksi senyawa kimia dari di bahannya itu. Kemudian apakah kita perlu melakukan pemisahan kimia, misalkan kita mau menguji serat pangannya sehingga senyawa-senyawa yang lain ya, karbohidrat, lemaknya, kemudian karbohidrat yang lainnya kita kita singkirkan dulu sehingga yang kita ambil hanya seratnya saja, atau perlu dijadikan konsentrat atau tidak. Kemudian apakah perlu penambahan pH ya, kita stabilkan dulu pH-nya, atau kita perlu ada reagen khusus ya, ini tergantung sekali dengan jenis sampelnya atau dari standar prosedur untuk analisis zat kimia tersebut. Kemudian kalau misalkan butuh pemisahan kimia, kalau memang diperlukan, ini bisa dilakukan misal pada sampel yang dia sifatnya masih heterogen, maka kalau misalkan tidak kita lakukan preparasi terlebih dahulu, nanti ada senyawa-senyawa yang lainnya yang kemungkinan akan mengganggu reaksi gitu ya. Pemisahan kimia ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, bisa dengan ekstraksi, dengan diendapkan, kemudian dengan proses distilasi, proses kromatografi. Kemudian pengukurannya ini faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kalibrasi alat. Kalibrasi itu adalah kita cek alatnya itu apakah dia masih punya kemampuan untuk mengukur secara akurat dan presisi. Kemudian validasi metodenya seperti apa, kemudian replikasi metodenya apakah dia merupakan metode yang replikasinya intinya dari referensi standarnya metodenya seperti apa, kemudian kita replikasi, kita ulangi metode itu apakah semuanya sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi akurasi dari pengukuran yang kita lakukan.
Saya minum sebentar. Oke, ini bahasan yang terakhir tentang menyatakan, ya ini harusnya menyatakan kesalahan hasil analisis. Jadi ya namanya juga manusia ya, tempatnya salah. Jadi sangat mungkin sekali ada berbagai macam error atau kesalahan penyimpangan yang terjadi dalam melakukan prosedur analisis gitu. Dan itu harus kita ketahui ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan yang harus kita deteksi, kesalahannya terletaknya di mana, seberapa besar kesalahannya, kemudian apakah itu mengganggu interpretasi hasilnya, yang kemudian kita menjadi kesimpulan apakah itu kita perlu melakukan analisis ulang ataukah tidak. Nah, itu implikasinya ke sana. Menghitung dan menyajikan hasil analisis. Nah, ini tadi misalkan sudah kita lakukan prosedur analisis kualitatif sampai kuantitatif sampai ketemu konsentrasi zat kimia yang kita analisis itu berapa. Nah, ini kita bisa melakukan ini perhitungan absolut dan relatif gitu ya. Sebentar ini. Oh ya, ini menghitung hasilnya itu adalah merupakan hasil yang absolut atau hasil yang relatif. Hasil absolut itu hasil yang memang sesungguhnya gitu ya. Ini biasanya di sebagai reference standar yang dia hasilnya itu diperoleh dari pengukuran menggunakan metode gold standard tadi ya, metode yang memang terbaik yang dengan akurasi presisi tingkat tinggi sehingga dia dijadikan referensi standar gitu. Yang lebih sering kita pakai itu adalah perhitungan yang relatif. Nah, ini biasanya ditampilkan dalam satuan ppm atau parts per million atau misalkan persentase ya, persen. Misalkan beratnya berapa dibandingkan berat sampelnya gitu. Nah, ini biasanya juga disertai dengan standar deviasi. Deviasi itu adalah penyimpangan, standar penyimpangan, jadi istilahnya adalah ukuran sejauh mana penyimpangannya gitu ya, disajikan untuk melihat seberapa tingkat akurasi hasil pengukurannya. Kalau standar deviasinya semakin kecil, maka dia akurasinya semakin baik ya. Artinya antara satu hasil dengan hasil yang lainnya itu tidak jauh berbeda. Kemudian ini kita bagaimana untuk mengukur validitas metode dan menentukan kesalahan pengukuran. Gitu ya, kita pertama harus ingat dulu supaya hasilnya kita akurat ya atau mendekati nilai absolut tadi, nilai sesungguhnya, maka kita perlu melakukan analisis secara teliti dan hati-hati. Nah, kita perlu ketahui juga ada yang namanya penyimpangan hasil atau kita sebut sebagai galat ya, ini bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya itu ya error, itu kesalahan prosedur atau kesalahan metode. Ini dapat disebabkan ada dua jenis, baik itu kesalahan secara acak atau random, ini hal-hal yang tidak dapat kita hindari, atau kesalahan secara sistematis ya, kesalahannya itu konsisten ke satu arah. Misalkan tadi salah dalam preparasi sampelnya, nah maka kemudian sampai ke akhir nanti kesalahannya menjadi menyeluruh gitu pada setiap perlakuan sampel gitu. Jadi kita perlu bisa mendefinisikan ini kalau ada kesalahan ya, misalkan tadi kok standar deviasinya sangat besar sekali, penyimpangan hasil yang satu dengan hasil yang lainnya itu sangat berbeda gitu ya. Misalnya di rata-rata itu kok penyimpangannya sangat berbeda, ada kesalahannya di mana gitu kan, nanti kita bisa mengkaji di situ. Nah, ini akurasi dan presisi ya. Teman-teman harapannya bisa membedakan mana itu yang akurasi, mana itu yang presisi. Ya, akurasi, akurat itu adalah tepat ya, tepat sasaran, maka akhirnya adalah benar gitu ya. Jadi dia misalkan ya yang hasil yang sesungguhnya yang absolut tadi hasilnya adalah 5 gitu. 5 satuan 5 gram gitu katakanlah ya. Nah, dia dikatakan akurat itu ketika hasil yang kita peroleh ya hasilnya itu adalah 5 juga, kalaupun misalkan ada koma-komanya 5,1, 5,2, 5,3, 4,9 gitu ya. Jadi memang dia akurat gitu. Dan presisi itu adalah dia pada pengulangan berapapun hasilnya tetap ada di sekitaran itu gitu ya. Jadi makanya ini kalau misalnya kita lihat di sini yang high accuracy and high precision, jadi dia akurasi dan presisinya yang tinggi ya, maka dia penggambarannya seperti ini.
Jadi dia diulang. Pada pengulangan pengukuran ke berapapun, maka dia hasilnya tetap mendekati nilai absolutnya. Nah, kemudian kalau bisa juga ini dia presisinya tinggi ya. Sebenarnya semuanya hasilnya mirip-mirip di angka itu ya. Pengulangan 1, 2, 3, 4 itu nilainya itu ya sama apa namanya 8, 8,1, 8,2. Nah, tapi itu jauh sekali dari nilai sesungguhnya gitu. Jadi dia tidak akurat hasilnya meskipun presisinya baik. Kemudian ada juga yang hasil yang diperoleh ketika apa namanya akurasinya sebenarnya cukup baik, tetapi presisinya yang tidak baik gitu ya. Jadi pada pengulangan 1, 2, 3, 4 itu selisihnya beda-beda ya, meskipun dia masih di dalam suatu lingkup nilai akurasi yang cukup mirip-mirip gitu. Nah, kemudian ini yang paling jelek ya kalau sudah akurasinya rendah, presisinya juga rendah gitu ya, melenceng lah kemana-mana pengukuran satu dan pengukuran yang lainnya itu kesalahan atau error dalam proses analisisnya pasti banyak sekali di situ, fatal sekali. Nah, sekarang bagaimana kita kemudian menghitung nilai penyimpangannya gitu ya, ada galet absolut, ada galet relatif atau bahasa Inggrisnya istilahnya adalah absolute error dan relative error. Absolute error atau galet absolut itu apa? Itu adalah selisih nilai rata-rata dari hasil analisis yang kita lakukan dengan nilai sejatinya ya. Jadi ini galet absolut itu nilai ratanya dikurangi nilai sejati. Sementara kalau yang galet relatif itu persentase galet absolut tadi ya hasil yang diperoleh dibandingkan dengan nilai sejatinya. Nah, ini contohnya adalah misalkan kalau menurut referensi standarnya dalam 100 gram nasi itu dia harusnya mengandung 40% karbohidrat atau 40 gram karbohidrat gitu ya per 100 gram. Nah, kemudian kalau misalkan kita melakukan suatu uji ini sama-sama di nasi ya, kita menguji berapa sih karbohidrat yang terkandung di sana, karbohidrat totalnya ya. Kita misalnya ada 5 tim analis ya, masing-masing menguji itu melakukan prosedur yang sama. Kemudian kita rata-rata hasilnya diperoleh adalah 50 gram karbohidrat dalam 100 gram nasi itu. Nah, jadi kita berapa galet absolut dan galet relatifnya gitu ya, berapa error absolut dan relatif errornya gitu ya. Jawabnya tadi masukkan saja rumusnya ke situ. Jadi galet absolutnya adalah nilai rata-rata dari yang kita peroleh tadi 50 gram ini ya, dikurangi harusnya dia nilai sejatinya adalah 40 gram, maka galet absolutnya adalah 10 gram ya. Jadi ini errornya itu selisihnya adalah sebanyak 10 gram. Kemudian galet relatifnya ya 10 gram tadi dibandingkan dengan nilai sejatinya itu adalah 25%. Jadi ada 25% penyimpangannya gitu ya. Jadi ini sebenarnya cukup besar ya itu penyimpangan 25% gitu. Biasanya penyimpangan itu setidaknya 10% lah itu maksimal. Tuh, jadi mungkin ini bisa dievaluasi. Oh, sepertinya kita ada kesalahan nih dalam metodenya itu kan mungkin bisa direview lagi ada terletak kesalahannya di mana gitu. Sehingga kemudian bisa diulangi prosedurnya sehingga diperoleh hasil yang errornya kemudian akan lebih sedikit. Itu ya sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Jadi memang cukup singkat materi pada topik hari ini tentang kimia analisis. Silahkan saya buka untuk sesi diskusi jika ada yang ingin bertanya. Untuk materi ini saya tidak ada kuis ya, tidak ada post test. Mungkin di topik berikutnya mungkin. Ya, senang ya. Nggak ada kuis. Saya rasa ini cukup sederhana materinya. Ini nanti juga akan diulangi lagi nanti di semester berikutnya ya. Terutama di analisis zat gizi mungkin nanti teman-teman akan lebih detail lagi tentang ini.
Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, ya nanti silahkan baca-baca lagi. Saya rasa mungkin saya nggak tahu ya kurikulum yang SMA kimia seperti apa karena ini kimia dasar jadi masih sangat banyak kemiripannya dengan materi kimia SMA mungkin sudah pernah juga dijelaskan jadi saya tidak terlalu berat saya rasa tidak terlalu berat untuk mempelajari ini. Nanti kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut bisa seperti biasa menghubungi saya via email. Gitu ya. Sudah jelas ya berarti semuanya? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas atensi teman-teman semuanya. Semoga bisa diterima dengan baik apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan bisa bermanfaat, ilmunya bisa berkah, ilmunya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam menyampaikan, dalam menjelaskan. Kita ketemu lagi di topik berikutnya masih sama saya kalau nggak salah minggu depan. Ya, tentang analisis apa lagi? Saya lupa ini topiknya apa. Nanti kita lihat lagi. Gitu ya, saya cukupkan demikian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan silahkan berdoa penutup gitu ya. Berdoa dipersilakan. Cukupkan, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Yuhu.